Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian. Kita diberi napas hidup pada pagi ini untuk mengawali kegiatan dan aktivitas kita satu hari ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Karunia dan damai sejahtera menyertaimu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita disapa firman Tuhan dari kitab Markus pasal 9 ayat 7. Demikian, maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Saudara-saudara, firman ini menyatakan kepada kita bahwa Yesus dimuliakan di gunung. Ketika mereka mengalami perjalanan dengan para murid, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, naik ke sebuah gunung. Dan setelah mereka berada di gunung itu, mereka melihat bahwa Musa bertemu dengan Elia dalam kemuliaan yang terjadi pada saat itu. Mereka tahu bahwa para pemuka Yahudi sebentar lagi berniat membinasakan Yesus, sementara banyak orang tidak mengetahuinya. Di sisi lain, para murid mengaku bahwa dia adalah Mesias. Namun, kemesiasan yang mereka pahami belum tepat. Mereka merasakan bahwa Mesias itu membawa kekuatan dunia, membawa senjata, membawa kekuatan untuk merubah dunia. Tetapi Yesus yang datang adalah membawa keselamatan. Pemahaman kemesiasan itu masih perlu dinyatakan kepada para murid. Oleh karena itu, dalam nats ini dapat kita lihat ketika Yesus berada di gunung dan bersama-sama murid-muridnya, bersama mereka tampaklah Musa dan Elia. Keduanya berbicara dengan Yesus. Petrus sangat bahagia melihat hal itu dan berniat membuat kemah bagi Yesus, Musa, dan Elia. Yesaya mau berkata begini, "Keadaan mulia ini cocok dengan harapan kami akan Mesias. Biarlah kami membuat hal ini abadi dengan membuat kemah bagi mereka." Dengan demikian, Petrus masih belum bisa menangkap makna kemesiasan Yesus. Markus menyebut tindakan Petrus itu sebagai ketidaktahuan. Setelah Petrus berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dari awan itu terdengar suara dari Bapa, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Suara Bapa itu menegaskan kepada para murid agar mereka hanya mendengarkan suara Yesus saja. Kemesiasan Yesus tidak seperti yang dipikirkan mereka. Ia akan mencapai kemuliaannya dengan melewati kematian. Karena itu, Yesus melarang Petrus, Yakobus, dan Yohanes menceritakan peristiwa itu kepada banyak orang. Tujuannya adalah supaya banyak orang hanya mendengarkan suara Yesus, bukan mendengarkan suara Petrus, bukan mendengarkan suara Yakobus, dan bukan pula mendengarkan suara Yohanes yang belum mengerti maksud kemesiasannya. Dalam nats ini, dengarkanlah dia, itu menuntut seruan, supaya seruan itu tidak asing lagi bagi telinga kita, tetapi dekat dengan telinga kita, bahwa yang kita dengar itu adalah suara Yesus. Bukan lagi ditentukan oleh suara dunia, tetapi telinga kita
lebih akrab mendengar suara Yesus? Pertanyaan, di pagi ini, apakah suara Yesus sedang bergema di telinga Anda? Apakah masih banyak suara-suara lain yang membuat suara Yesus itu tidak sampai kepada kita? Dengarkanlah Yesus, dalam bahasa Inggris listen. Itu digunakan untuk menggambarkan saat kita benar-benar menyimak sebuah suara dengan penuh perhatian. Sedangkan kata mendengar hear sering digunakan saat mendengar suara, bukan karena kita mendengarkan suara itu, melainkan kita mau tak mau memang harus mendengarnya. Persoalan memilih untuk memutuskan mendengarkan atau hanya sekedar mendengar selalu terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dengarkanlah dalam bahasa Ibrani mengarahkan kita bahwa seperti dalam akustik atau pengeras suara selalu ada benda-benda lunak sehingga suara dapat kita dengar. Bukan benda-benda yang keras. Kalau benda-benda yang keras, suara itu akan memantul, tidak sampai kepada pendengar. Oleh karena itu, dengarkanlah dia, lembutkan hatimu, jangan keraskan hatimu. Bila keras hatimu, maka suara Yesus itu tidak akan pernah Anda dengar. Tetapi bila hatimu lembut, suara Yesus yang datang kepadamu pasti Anda dengar. Di sanalah akan terletak suara bahwa kemesiasannya adalah menyelamatkan kita. Namun tidak sedikit masih berhenti di tapal batas hanya mendengar saja. Sering kita hanya mendengar yang enak-enak di telinga tanpa pernah kita memperbaiki dari mana arahnya suara itu. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dengarkanlah seruan Yesus, dengarkanlah Yesus yang senantiasa memberikan kekuatan, memberikan bekal dalam imanmu. Berdoalah dan berdoalah, berharaplah dekat dengan dia, sehingga suaranya dapat Anda dengar. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih di pagi ini bahwa senantiasa kami harus mendengarkan Tuhan yang senantiasa menuntun kami, menyelamatkan kami, bahwa Engkaulah Mesias yang turun ke bumi. Mesias itu tentunya mengalahkan maut, walaupun dia mengalami kematian dan bangkit pada hari ketiga. Itu adalah untuk mengalahkan maut dan memenangkan. Dan Yesus dimuliakan dan bangkit dari segala kematian itu. Terima kasih Tuhan. Pada pagi ini Yesus telah membangkitkan semangat kami, semangat jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang mendengarkan firman ini. Tuhan menyertai kami dalam setiap perjalanan hidup kami, baik di rumah, baik yang melakukan aktivitasnya yang beraneka ragam. Ada banyak permintaan, ada banyak harapan, ada banyak yang masih kami pikirkan. Mari tuntun kami Tuhan, dan kami harus senantiasa mendengarkan seruan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih setialah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.